saya, rumah yang kita impikan di seberang sana. Kamu kedinginan ya? Maaf, aku lupa bawakan jaket. Aku janji besok akan bawakan jaket buatmu, dan aku akan sering-sering kesini untuk menemanimu. Sampai ketemu besok ya, sayang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja teman-teman ya. Jadi pada video ini saya ingin membacakan sebuah narasi yang saya buat sendiri ya. Cerita tentang pilunya seorang rapper ojol ya teman-teman. Malam semakin pekat di pinggir jalan lintas provinsi yang membelah hutan jati. Kabut tipis mulai turun, memeluk sisa kehangatan aspal yang seharian disengat matahari. Di seberang jalan dari warung kopi sederhana milik Pak Harto dan Bu Lastri, lampu sebuah motor metik menyala, menyorot sepetak rumput liar dan pangkal pohon besar yang menjulang ke dalam kegelapan. Di samping motor itu, seorang pria berjaket gojek hijau lumut berdiri membelakangi jalan. Tangannya bergerak-gerak pelan. Kepalanya sesekali mengangguk dan menggeleng-geleng. Dari kejauhan, ia tampak seperti sedang berbicara dengan seseorang. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. "Pak, lihat itu," bisik Bu Lastri sambil menyodorkan segelas kopi hitam panas ke suaminya. Matanya tak lepas dari sosok di seberang jalan sana. Kasihan Mas Gojek itu. Sudah hampir setengah jam dia begitu terus bicara sendiri. Pak Harto menyesap kopinya, uapnya menerpa wajahnya yang keriput. Paling juga telepon pakai headset, Bu. Anak zaman sekarang kan begitu. Kupingnya disumpal alat, kita tidak bisa lihat. "Bukan, Pak," sanggah Bu Lastri. "Ibu perhatikan dari tadi, tidak ada alat apa-apa di kupingnya. Tangannya juga kosong, dia benar-benar berbicara pada angin." Pak Harto menyipitkan mata, mencoba menajamkan pandangannya menembus remang malam. Gini. Benar kata istrinya, pria itu tidak memegang ponsel. Gerak-geriknya pun aneh. Bukan seperti orang yang sedang menelepon. Terkadang ia tersenyum tipis, lalu raut wajahnya berubah sendu. Ada jeda dalam percakapannya. Seolah ia sedang mendengarkan jawaban dari lawan bicaranya yang tak kasat mata. "Jangan-jangan, Bu," Lastri tidak melanjutkan kalimatnya. "Di daerah seperti ini, di tepi hutan yang dikenal angker, pikiran mudah berkelana ke hal-hal goib." "Shh," desis Pak Harto. Lebih karena ingin menenangkan dirinya sendiri daripada istrinya. "Jangan berpikiran yang tidak-tidak. Mungkin dia sedang lelah, otaknya sedikit konslet," katanya. Namun rasa penasaran mengalahkan segalanya. Angin malam yang berembus membawa sobekan-sobekan suara dari seberang jalan. Terdengar tidak jelas, hanya gumaman. Tapi kemudian angin berembus sedikit lebih kencang dan beberapa kata terdengar lebih jelas. Sayang, hari ini jalanan ramai sekali. Orderan hari ini lumayan. Cukuplah buat beli susu Rian untuk 1 minggu ke depan. Iya sayang. Aku tahu jalanan ramai sekali hari ini. Tapi rezeki lumayan buat beli susu Rian seminggu ke depan. Hening sejenak, pria itu tampak mendengarkan. "Kamu kedinginan ya? Maaf, aku lupa bawakan jaket. Aku janji besok akan bawakan jaket buatmu, dan aku akan sering-sering kesini untuk menemanimu." "Kamu kedinginan? Maaf ya,
Aku lupa bawa jaket buat kamu, dan aku janji besok akan bawakan jaket buat kamu. Dan aku juga janji akan sering-sering kesini menemanimu. Itu ucapan yang terdengar oleh Bu Lasti dan Pak Harto yang diucapkan oleh pria yang berdiri di sana, berbicara sendiri. Pak Harto dan Bu Lasti saling berpandangan. Wajah mereka yang tadi tegang kini berubah menjadi iba. Suara pria itu terdengar parau, penuh kerinduan yang mendalam. Itu bukan suara orang gila. Itu adalah suara seorang suami yang sedang berbicara kepada istrinya. Pria itu kemudian berjongkok, tangannya mengelus-ngelus gundukan tanah kecil yang nyaris tak terlihat di antara rumputan. Lalu berkata lagi, Sabar ya sayang, rumah yang kita impikan di seberang sana. kamu sabar ya, rumah yang kita impikan di seberang sana. Aku sedang menabung untuk kita. Sedikit-sedikit nanti kalau Rian sudah besar, akan aku ceritakan betapa hebat ibunya. Dia pasti bangga. Begitu gumamnya seorang pria dari perojol tersebut. Air mata Pak Harto hampir menetes. Bu Lasti sudah menyeka sedikit air matanya dengan sudut ujung kerudungnya. Misteri pria Gojek yang berbicara sendiri kini telah terpecahkan, meninggalkan sebuah kisah pilu yang menyayat hati. Ternyata tepat di tepi hutan itu, di tempat yang mereka lihat setiap hari, ada sebuah makam sederhana tanpa nama, tempat peristirahatan seseorang yang amat dicintainya. Tak lama kemudian pria itu bangkit. Sampai ketemu besok ya sayang. Ia menghela napas panjang seolah melepaskan beban berat di dadanya. Ia mengenakan helmnya, menyalakan mesin motornya, dan cahaya pun perlahan menjauh di telan kelokan jalan dan pekatnya malam. Berjalan ke sana pria itu ya, pergi dari tempat tersebut. Di warung kecil itu Pak Harto dan Bu Lasti terdiam. Kopi di gelas Pak Harto sudah dingin. Malam kembali hening dan menyisakan aroma kopi, suara jangkrik, dan sebuah kisah hening di tepi hutan. Besok-besok kalau dia kesini lagi, ujar Bu Lasti, buatkan dia teh jahe hangat ya Pak, gratis. Pak Harto mengangguk kepalanya. Iya Bu, pasti Bu, pasti. Oke teman-teman, jadi itu adalah sebuah narasi yang saya buat tentang kisah pilu seorang driver ojol yang mengalami kerinduan yang mendalam karena telah ditinggal pergi selamanya oleh istri tercintanya. Oke teman-teman, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam satu aspal.